perdagangan Arab dan Cina ini merupakan awal permulaan dari masuknya agama Islam di Cina. Agama Islam ini sendiri dibawa oleh para pedagang dari Persia dan Arab yang mendarat pertama kali di Kanton atau yang saat ini dikenal dengan Guangzhou. Nah, para pedagang ini menggunakan dua jalur untuk melakukan perdagangan, yaitu jalur laut dan juga jalur darat. Untuk jalur lautnya, mereka mendarat di pelabuhan Kanton, di mana di situ merupakan pusat perdagangan internasional yang terbentang dari Hokkien sampai ke Kanton itu sendiri. Dan untuk jalur daratnya, mereka memanfaatkan jalur sutra yang sebelumnya telah dibuat oleh Cina untuk kepentingan yang sama, yaitu perdagangan. Selain para pedagang, Arab sendiri telah mengutus seorang duta besar bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh seorang khalifah bernama Utsman bin Affan. Kedatangan Sa'ad bin Waqqas ini disambut meriah dan disambut dengan baik oleh Kaisar Yonghui yang saat itu tengah berkuasa pada dinasti Sui. Selain Kaisar, masyarakat Cina pun juga menyambutnya dengan baik. Di jalur sutra yang panjangnya terbentang sekitar 6.000 km ini, para pedagang Arab dan Persia ini pun menyebarkan agama mereka di salah satu provinsi di Cina, yaitu Provinsi Xinjiang. Nah, di provinsi ini muncul umat-umat Muslim yang disebut sebagai Muslim Uighur. Di provinsi ini juga, di mana terdapat lebih banyak penganut agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang telah ada sebelumnya, seperti agama Buddha, Konghucu, dan agama-agama asli mereka. Kemudian pada era dinasti berikutnya, yaitu dinasti Tang, terjadilah pemberontakan Anshi. Pemberontakan Anshi ini dilakukan oleh bangsa Mongol yang masuk ke Cina. Nah, Kaisar Susung yang pada waktu itu memerintah pada era dinasti Tang kewalahan. Akhirnya beliau meminta bantuan kepada seorang khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur, untuk mengirimkan para pasukan-pasukan Muslim mereka untuk membantu Kaisar Susung dan para warganya untuk mengalahkan dan mengusir para Khalifah Al-Mansur ini tidak keberatan. Dan beliau justru malah setuju. Oke, saya akan mengirimkan pasukan-pasukan saya untuk membantu Anda. Pasukan-pasukan Khalifah Al-Mansur pun datang dan bekerja sama dengan pasukan Kaisar Susung untuk mengalahkan para pemberontak tersebut. Para pemberontak tersebut kalah dan mereka pun meninggalkan Cina. Dan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Kaisar Susung terhadap Khalifah Al-Mansur, beliau memberikan sebuah daerah, bahkan rumah, untuk para umat Muslim yang ada di Cina. Selain itu, Khalifah Al-Mansur sendiri juga dihadiahkan seorang wanita Cina untuk dinikahi. Dinasti selanjutnya setelah Tang adalah dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini merupakan dinasti di mana mereka mengalami masa-masa yang sulit, yaitu perekonomian mereka pun merosot. Bahkan para pemuda dan petani, baik muslim maupun non-muslim yang ada di sana, mereka bekerja sama untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dipimpin oleh Panglima Perang Zhu Yuanzhang untuk menjatuhkan dinasti Yuan. Setelah dinasti Yuan berhasil digulingkan, kemudian bergantilah menjadi dinasti Ming. Dinasti Ming ini dicap sebagai dinasti di mana agama Islam ini begitu berkembang sangat pesat. Nah, di dinasti Ming ini dipimpin oleh seorang kaisar, yaitu Panglima Zhu Yuanzhang yang sebelumnya melakukan pemberontakan di dinasti Yuan. Beliau kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar pada era dinasti Ming.
Kaisar Xuanzang ini juga terkenal akan kebaikannya, yaitu membuat sebuah masjid raya yang besar di Cina yang terletak di Nanking, agar supaya para warga yang beragama Muslim dapat beribadah di tempat itu. Mendirikan tempat ibadah, Kaisar Xuanzang pada dinasti Ming yang merupakan puncak kejayaan umat Muslim ini juga membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap umat Islam. Di antaranya ada kebijakan ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, para umat Islam dibebaskan untuk membuka perusahaan dagang, kedai-kedai dan toko-toko di kota-kota besar yang ada di Cina. Salah satunya ada di Makau. Dan untuk kebijakan politik itu, umat-umat Islam ini mendapatkan tempat untuk menjadi bagian langsung dari sistem pemerintahan yang ada di Cina. Alter ego yang terbentuk dari sikap yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan cara membantu Cina tersebut dapat semakin membuat Cina ini percaya dan memandang bahwa negara Arab ini memang memiliki tujuan yang baik, yang hingga pada akhirnya bangsa Cina tersebut melalui kaisarnya dapat memberikan fasilitas-fasilitas bagi umat-umat muslim yang ada di sana, seperti memberikan mereka tempat tinggal, membiarkan mereka melakukan syariat-syariat Islam, serta membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap umat-umat muslim yang ada di sana.